usah urusan kayak gitu sampai presiden. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, waktu Bapak Ketua Kadin naik ke panggung, fotonya bagus. Keluar lagi yang kedua saat Pak Menteri BPN berada di podium juga sama. Fotonya ganteng karena berkumis. Kemudian Pak Menko Perekonomian, Ketua KPPIP, naik ke panggung, background-nya langsung ganti kuning. Saya awal-awal belum nangkep, ini kok kuning terus background-nya. Saya baru, oh ini sudah tahun politik. Untuk menunjukkan bahwa beliau itu ketua Golkar gitu loh. Kalau saya belak-belakan dah. Maunya biar Bapak Ibu tahu bahwa Pak Erlangga itu ketua Golkar. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP dan seluruh yang terkait yang telah bekerja keras mengawal dan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur utamanya yang PSN prioritas. Hati-hati, bukan sesuatu yang gampang di lapangan. Kita tahunya telah selesai jalan tol, telah selesai bendungan, telah selesai airport, telah selesai pelabuhan, telah selesai pembangkit listrik. Tapi tidak tahu bahwa persoalan di lapangan itu begitu sangat rumitnya. Utamanya urusan pembebasan lahan. Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan, persoalan paling utama sekali lagi adalah pembebasan lahan. Tetapi karena Menteri BPN-nya mantan Panglima TNI, nah itu memudahkan. Memudahkan. Ke bawah, Pak Adi ini kalau sudah ke bawah ada persoalan lahan, ke bawah senyum gitu aja rampung semua. Pada senyum loh, belum diem, kalau diem langsung urusan pembebasan lahan rampung. Tapi memang saya harus memberi acungan jempol pada BPN. Kita memiliki 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Saya ingat 2015 itu baru 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Artinya masih 80 juta bidang yang harus disertifikatkan. Padahal saya cek setiap tahun berapa sih yang sertifikat yang keluar? 500.000. 500.000. Artinya apa? Rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat. Benar? 80 juta, setahun hanya 500.000.
Artinya nunggunya 160 tahun baru akan selesai. Saya kira harus tepuk tangan pada Pak Hadi. Karena tadi disampaikan dari 126 juta, sudah 106 juta yang telah diselesaikan. Moga-moga tahun 2024 126 juta sudah rampung semuanya. Kalau kepleset ya masuk ke presiden berikutlah, setahun harusnya rampung. Sehingga ini juga mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada karena legalnya, sertifikatnya ada semuanya. Ya karena memang kerja itu harus detail. Enggak mungkin proyek sebanyak yang tadi disampaikan di layar tadi, sebagian kecil itu baru sebagian kecil. Kalau kerja itu enggak detail, enggak akan bisa menyelesaikan. Meskipun anggarannya ada, duitnya ada, enggak akan selesai. Kalau kerja enggak detail, kalau kerja enggak turun ke lapangan, kalau kerja enggak cepat, enggak akan. Saya selalu sampaikan, ada masalah, segera carikan solusinya. Ada kesalahpahaman, segera dijelaskan kepada rakyat. Ini masalah komunikasi yang kadang-kadang tidak sambung. Ada yang berhenti mandek-mandek, saya lihat banyak masalah mandek karena sebenarnya masalah kecil-kecil. Tapi memang butuh power, setelah itu saya datang. Sehingga dalam 8 tahun terakhir, proyek strategis nasional yang besar-besar telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. Dan yang paling penting, ini mendongkrak daya saing kita, competitiveness kita menjadi naik. Dan berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022, sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Kenaikan 10 itu kenaikan tertinggi di dunia. Dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan. Sehingga saya minta untuk PSN yang belum selesai, ini paling lambat semester 1 tahun 2024 ini harus sudah selesai. Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Lihat betul. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak. Cek betul, teliti betul. Akar masalahnya apa? Kalau ada masalah. Beri tenggat waktu. Targetnya juga harus jelas. Kapan? Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soal lahan, baik itu soal pembiayaan, anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi seneng gitu loh, yang saya inginkan. Seneng.
Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siap Pak? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah. Dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan, karena Bapak Ibu semuanya juga sudah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai.